Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi sistem kepemimpinan dan otoda terkait pengembangan bisnis daerah industri, pedesaan, dan minapolitan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dipo Aji Meneng Yudo NPM 17, Dian Tri Agustin NPM 22, Winanda Sintia NPM 24, dan Salwa Dwita NPM 41. Jenis industri. Industri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu besar, menengah, kecil, dan rumah tangga. Yang pertama yaitu industri besar. Bentuk kegiatan atau badan usaha bisnis yang dijalankan dengan cara mengelola produk atau barang yang awalnya dari mentah hingga menjadi bahan jadi. Industri besar adalah jenis perindustrian yang dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Kemudian hal ini untuk pengertian sendiri adalah suatu kegiatan bisnis yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jenis industri kecil dan menengah. Biasanya jumlah tenaga kerja industri besar bisa mencapai hingga lebih dari 100 orang karyawan. Jumlah tersebut tentunya sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan karena industri besar cenderung melakukan kegiatan bisnisnya dalam skala yang lebih luas dan kompleks lagi. Selain itu, dalam industri besar juga dibutuhkan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan industri lainnya. Contoh dari industri besar yaitu seperti perusahaan semen dan perusahaan tekstil. Yang kedua yaitu industri menengah. Industri menengah merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan sebuah cabang. Biasanya dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Ada beberapa ciri-ciri dari industri menengah atau sedang ini. Yang pertama, modal yang digunakan lumayan besar, target keuntungan besar dan jumlah personal cukup banyak sehingga membutuhkan modal yang besar juga. Yang kedua, yaitu biasanya digunakan sebagai mata pencaharian utama baik pemilik maupun pegawainya. Yang ketiga, dia memiliki jumlah tenaga 10-300 orang. Yang keempat yaitu sudah ada struktur pembagian kerja, misal kepala pegawai, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Yang terakhir yaitu memiliki aset perusahaan di kisaran 200 juta hingga 10 miliar rupiah. Contoh dari industri menengah yaitu industri percetakan, industri konveksi, dan industri pemotongan kayu. Yang ketiga yaitu industri kecil. Industri kecil yang mempunyai karyawan maksimal 19 orang serta nilai investasi yang dimiliki kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Contoh dari industri kecil yaitu seperti industri genteng, industri batu bata, industri pengolahan hutan, dan industri pembuatan kue dan sebagainya. Yang keempat yaitu industri rumah tangga. Jenis industri yang satu ini termasuk ke dalam industri kecil yang memiliki banyak karyawan dan lebih banyak dikerjakan oleh si pemilik industri tersebut. Industri rumah tangga merupakan industri yang hanya memiliki tenaga kerja antara 1 hingga 4 orang. Tersebut merujuk pada Biro Pusat Statistik pada tahun 1998. Contoh dari industri rumah tangga yaitu seperti industri pengolahan tempe dan industri pembuatan tahu. Ya, selanjutnya yaitu identifikasi industri kecil. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dan memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu yang pertama kekayaan bersih kurang lebih dari 200 juta, belum termasuk bangunan. Yang kedua yaitu hasil penjualan tahunan kurang lebih dari 1 miliar. Yang ketiga, berdiri sendiri. Industri memiliki keunggulan komparatif. Industri unggulan berdasarkan tenaga kerja dari tahun 1994 hingga 1998 yaitu yang pertama ada Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan perkembangan location quotient dari tahun 1994 sampai tahun 1997, industri unggulan yaitu industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, termasuk perabotan rumah tangga. Selanjutnya ada industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi dan batu bara, karet, dan plastik.
Selanjutnya industri barang galian dari bahan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Sedangkan pada tahun 1998 hanya industri kayu seperti bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga ditambah dengan industri baru yaitu industri pengolahan lainnya. Yang kedua yaitu ada Kabupaten Bantul berdasarkan perkembangan location question dari tahun 1994 sampai 1998. Beberapa industri kunci yang perlu diketahui yaitu pada tahun 1994, industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri pengolahan lainnya. Pada tahun 1995, industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, dan industri pengolahan lainnya. Pada tahun 96, industri makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yaitu minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam yaitu kecuali minyak bumi dan batu bara, dan industri pengolahan lainnya. Tahun 1997, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, dan karet dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, industri pengolahan lainnya. Pada tahun 1998 yaitu industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, industri pengolahan lainnya. Yang ketiga yaitu ada industri unggulan dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 1994 yaitu industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, industri barang dari logam seperti mesin dan peralatannya. Pada tahun 1995, industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Pada tahun 1996, industri kayu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Pada tahun 1997, industri kayu, yaitu seperti bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi dan batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Pada tahun 1998, yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, dan karet, dan plastik. Industri logam dasar. Yang keempat yaitu ada industri unggulan dari Kabupaten Sleman, yaitu pada tahun 1994, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara, industri barang dan logam seperti mesin dan peralatan. Pada tahun 1995, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kertas dan barang dari kertas, pencetakan dan penerbitan, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi dan batu bara dan karet plastik. Pada tahun 1996, industri tekstil yaitu pakaian jadi dan kulit, industri kertas dan barang dari kertas seperti percetakan dan penerbitan, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yaitu seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali yaitu minyak bumi dan batu bara. Pada tahun 97, industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kertas dan barang dari kertas seperti percetakan dan penerbitan, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara. Pada tahun 1998 yaitu industri tekstil seperti pakaian jadi dan kulit, industri kertas dari barang dan kertas seperti percetakan dan penerbitan,
industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia seperti minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Dan industri barang dari logam seperti mesin dan peralatannya. Transformasi struktural di Indonesia. Industrialisasi telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor dan tersier cenderung meningkat. Pada tahun 1965, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto sebesar 56%, sementara sektor industri baru menyumbang 13% dari PDB, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,9% selama 1965 hingga 1980 dan 6,1% selama 1980 hingga 1992. Ternyata sektor industri telah menggeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Pada tahun 1992, sektor industri secara keseluruhan menyumbang 40% terhadap PDB, di mana peranan industri manufaktur cukup menonjol karena menyumbang 21% terhadap PDB. Pada tahun yang sama, sumbangan sektor pertanian merosot drastis hingga tinggal 19% dari PDB. Hal ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian dari rata-rata 4,3% per tahun selama 1965 hingga 1980 menjadi 3,1% selama 1980 hingga 1992. Singkatnya yaitu sektor industri manufaktur muncul menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor pertanian. Selanjutnya adalah pentingnya pengembangan industri perdesaan. King and Barley pada tahun 1978 itu menemukan bahwa keterkaitan industri dengan sektor pertanian amat kuat apabila pada sektor industri ini mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi. Adelman pada tahun 1984 ini menekankan pentingnya agricultural demand-led industrialization atau ADLI, yaitu yang dimana membuktikan bahwa strategi ADLI ini lebih superior dibandingkan dengan strategi export-led growth yang dimana khususnya diterapkan di negara yang sedang berkembang dengan peranan sektor pertaniannya itu masih substansial. Strategi ini mengendaki pergeseran strategi pertanian dari surplus extraction menjadi surplus creation dan ditumbuhkannya keterkaitan permintaan antara sektor pertanian dengan sektor lain dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sumo Diningrat dan Kuncoro pada tahun 1990 yang mencoba menuangkan pola simbiosis antara sektor pertanian dan sektor industri di Indonesia lewat strategi pengembangan agroindustri dan agribisnis. Di Indonesia, industri perdesaan ini cenderung dikonotasikan sebagai alat pembangunan perdesaan dan bukan bagian dari pembangunan industri modern. Namun, laporan Bank Dunia pada tahun 1993 yang berjudul Industrial Policies Shifting into High Gear menyimpulkan bahwa beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia itu yang pertama adalah tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli baik yang terselubung maupun terang-terangan. Yang kedua, itu adalah dominasi kelompok bisnis pemburu rente ternyata belum memanfaatkan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya yang ketiga itu adalah lemahnya hubungan antar intra-industri sebagaimana yang ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya. Selanjutnya yang keempat itu adalah struktur Indonesia ini terbukti masih dangkal dengan minimnya sektor industri menengah. Yang kelima, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Dan yang keenam, investor masih cenderung pada orientasi pasar domestik dan sasaran usahanya itu sebagian besar masih pada pasar diproteksi. Nah, dalam hal ini bisa dipahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya kaitan industri kecil dengan industri besar. Dualisme ini muncul itu dikarenakan orientasi industrial Rosis pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurangnya
berdiri atas kekuatan ekonomi. Selanjutnya adalah industri perdesaan. Mengingat adanya banyak bentuk interaksi pertanian agroindustri, sebagaimana terlihat pada tabel di samping, penelitian terutama akan memfokuskan pada industri perdesaan yang dikelola oleh usaha kecil dan koperasi. Pendapat White pada tahun 1990 tentang industri perdesaan itu terletak pada kriteria resource-based industry yang dikontraksikan dengan food-loss industry. Yang pertama amat dianjurkan mengingat bersifat mendukung dan menimbulkan dampak multiplier terhadap sektor pertanian dan industri yang berbasis di perdesaan. Sedangkan food-loss industry itu cenderung menciptakan enclave economic yang dimana tidak terintegrasinya industri yang bersangkutan dengan industri lain dalam perekonomian. Oleh sebab itu, batasan industri pedesaan adalah industri kecil yang basis sumber dayanya itu berada di pedesaan, baik termasuk agroindustri maupun aneka industri. Baik, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai usaha kecil. Nah, di sini ada 3 definisi usaha kecil. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Nah, di sini usaha kecil itu didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimalnya 1 miliar rupiah dan memiliki kekayaan bersih, di mana kekayaan bersih tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak senilai 200 juta rupiah. Lalu yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Nah, di sini usaha kecil itu didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria. Nah, di sini tuh ada kriteria untuk usaha mikro yaitu memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta rupiah. Lalu untuk usaha kecil yaitu memiliki aset 50 sampai 500 juta rupiah dan omset 300 sampai 2,5 miliar rupiah. Lalu untuk usaha menengah yaitu aset senilai 500 juta sampai 10 miliar rupiah dan omset senilai 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Lalu yang ketiga yaitu menurut Biro Pusat Statistik atau BPS, di mana usaha kecil didefinisikan sebagai industri kecil dan industri rumah tangga. Nah, BPS ini mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaannya. Yang pertama yaitu industri rumah tangga, di mana pekerjaannya itu 1-4 orang. Lalu industri kecil pekerjaannya antara 5-19 orang. Lalu industri menengah pekerja berjumlah 20-99 orang, dan industri besar itu dengan pekerja 100 atau lebih dari 100 orang. Lalu yang selanjutnya yaitu membahas mengenai Minapolitan. Kawasan Minapolitan sendiri itu merupakan kawasan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, serta kegiatan terkait lainnya. Nah, pembangunan Minapolitan itu merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan yang menggunakan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.